Tidak mudah untuk kemudian hanya cuma ngomong menghadapi kredit macet itu, karena pada saat ditagih pihak perbankan baik kolektor ataupun marketingnya itu tidak enak, apalagi diancam ataupun memang, mau dilakukan plang jaminan tersebut. Perlu teman-teman ketahui, kredit macet itu resikonya yang memang adalah penagihan, iya. Nah, kalau pinjaman tersebut ada jaminannya, ya mau nggak mau arahnya adalah pelelangan aset tersebut. Bahkan mungkin jika memang ada solusi terbaiknya harus dijual seperti itu, ya intinya jaminan tersebut harus segera dijualkan untuk kemudian menyelesaikan hutang ataupun sisa tunggaan tersebut. Nah, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang, yang lagi menonton video kali ini dimudahkan kerjanya agar mampu melunasi hutangnya. Sedikit saya mau sharing terkait dengan solusi kredit macet di perbankan ataupun mungkin yang teman-teman alami, yaitu adalah kredit macet di pinjaman online ataupun bisa disebut dengan mengalami gagal bayar ataupun mengalami kredit macet di pinjol. Nah, biar beruntut penjelasannya, saya mau bahas dulu dari pinjaman konvensional, yaitu di perbankan. Yang dalam hal ini rata-rata ataupun beberapa penonton saya di video sebelumnya ada banyak yang memang mengalami kredit macet di sebuah perbankan, khususnya adalah pinjaman KUR, di mana memang tidak mudah untuk kemudian hanya cuma ngomong menghadapi kredit macet itu, karena pada saat ditagih pihak perbankan baik kolektor ataupun marketingnya itu tidak enak, apalagi diancam ataupun memang mau dilakukan plang jaminan tersebut, seperti itu. Nah, biasanya memang untuk di perbankan, apalagi untuk pinjaman konvensional, bahkan pinjaman KUR itu rata-rata kalau di BRI dan bank manapun rata-rata itu masih ada untuk terkait dengan ada jaminan seperti itu. Di bank BRI, di bank Mandiri, ataupun di bank-bank yang lain. Meskipun di akhir-akhir ini, tahun-tahun ini juga ada beberapa perbankan yang menyalurkan KUR itu yang di bawah 100 juta itu ada tanpa jaminan seperti itu. Nah, kita skip dan kita bahas terkait dengan nasabah yang sudah mengalami kredit macet, dalam hal ini pinjaman KUR seperti itu. Perlu teman-teman ketahui, kredit macet itu resikonya yang memang adalah penagihan, iya. Nah, kalau pinjaman tersebut ada jaminannya, ya mau nggak mau arahnya adalah pelelangan aset tersebut. Bahkan mungkin jika memang ada solusi terbaiknya harus dijual seperti itu, ya intinya jaminan tersebut harus segera dijualkan untuk kemudian menyelesaikan hutang ataupun sisa tunggaan tersebut. Nah, dalam hal ini yang paling bijaksana adalah teman-teman siapin mentalnya untuk kemudian fokus pada pendapatan teman-teman. Apa yang menjadi sumber pendapatan teman-teman? Katakanlah dulu pedagang cilok nih, kemudian pinjam 50 juta ataupun pinjam 20 juta. Dapat setengah perjalanan kemudian nonggak. Dan sekarang lagi sedang nonggak. Ya langkah yang paling bijak adalah teman-teman harus fokus dengan pekerjaannya itu. Gak usah mikirin, maksudnya terkait dengan tagihan, teman-teman diingetin oleh pihak perbankan, marketing, kolektor, bahkan mungkin dilakukan plang jaminan tersebut, ya itu ya memang konsekuensinya. Namun yang paling tepat adalah teman-teman ya berusaha untuk meningkatkan kembali pendapatan teman-teman. Nah, secara otomatis kalau pendapatannya membaik, niscaya teman-teman itu mampu dan bakalan bisa untuk melunasi tunggakan, bahkan melunasi hutangnya tersebut. Nah, memang cuma ngomongnya sesederhana itu, cuma ada banyak teman-teman yang kaget, kemudian takut, dan bahkan tidak bisa bekerja, sampai akhirnya terganggu fisik dan mentalnya. Itu yang malah kemudian rasa panik tersebut yang tidak akan menyelesaikan masalah nantinya, bahkan nanti hanya menambah masalah, ya artinya memperkeruh masalah. Memang kalau cuma ngomong seperti itu
cuma gampang seperti itu. Sedikit ini cerita nyata dari saya pernah buka usaha toko sembako, saya pinjam 50 juta di Bank BRI, dan sampai saat ini saya masih punya tunggakan angsuran yang masih belum lunas seperti itu. Hampir 2 tahun, hampir 1 tahun lebih saya tidak bisa mengangsur. Kenapa? Karena usaha yang saya jalani itu tidak baik-baik saja. Intinya jangankan mau bayar angsuran, buat makan keluarga aja itu susah. Maka apa yang bisa saya lakukan selama hampir 2 tahun ini? Di tahun pertama saya coba pertahankan usaha yang saya jalani. Setelah bangkrut di toko sembako, kemudian saya coba keberuntungan menjual tahu petis. Di mana tahu petis tersebut coba saya dengan modal yang mungkin di bawahnya toko sembako, saya jalani satu tahun. Di setengah tahun pertama itu masih bisa survei, masih bisa makan, masih bisa bayar cicilan, dan ternyata setelah setengah tahun itu tahu petis ini juga tidak bisa diandalkan. Saya coba pertahankan selama hampir 1 tahun lebih. Pemasarannya saya lewat media sosial, ngundang influencer dan lain sebagainya. Nah, ternyata di akhir tahun saya simpulkan usaha ini yang sedang saya jalani tidak bisa kemudian dijagani untuk kemudian bukan cuma bisa makan keluarga, tapi untuk memenuhi kewajiban yang lain, yaitu dengan beban. Saya masih punya angsuran di Bank BRI yang sudah nunggak hampir 1 tahun. Apakah saya ditagih? Pasti. Apakah kemudian jaminan itu, mohon maaf, apakah jaminan yang saya jaminkan tersebut ya akan ya iya, itu risikonya seperti itu. Cuma saya sampaikan kepada nasabahnya bahwa saya sedang berusaha, dan ternyata selama 1 tahun, akhir tahun itu, oh ini usaha ini tidak bisa dijagani saat ini, karena saya bukan cuma butuh buat makan, melainkan saya juga butuh untuk mengangsur tunggakan saya. Maka yang saya lakukan adalah saya putuskan usaha itu jalan sebetulnya kalau cuma buat makan, tapi saya saya simpulkan tutup, kemudian saya mencari pekerjaan yang lain. Dan saat ini saya sedang bekerja di BPR, di salah satu BPR di Malang, di mana tujuan saya ya gimana caranya saya bukan cuma cukup untuk makan keluarga, anak, istri seperti itu, melainkan saya bisa mengangsur kembali angsuran yang sudah lama saya tinggalkan seperti itu. Dan alhamdulillah saya banting setir untuk bekerja lagi selama 4 bulan ini, mulai dari Januari sampai sekarang sekitar bulan 4. Jadi alhamdulillah bisa mengangsur kembali tunggaan yang saya tinggalkan seperti itu. Nah, apa yang bisa saya kerjakan lagi? Yaitu ya juga hal-hal yang sifatnya menambah cuan, menambah penghasilan, yaitu dengan cara saya bikin branding di YouTube ini, kemudian juga saya nyoba belajar afiliator, meskipun memang masih belum berhasil banget, karena baru mulai, dan dimana ada teman saya yang sudah sudah berhasil lah di pertiktokan. Jadi saya masih belajar, dan itu yang bisa saya sharingkan. Artinya kalau tunggaan saya di BRI itu kurang lebih hampir sisa 30-an dari 50 juta itu ya masih 30 jutaan seperti itu. Apakah saya ditagih setiap hari? Ya ditagih, ya namanya punya utang. Seperti itu. Cuma yang bisa saya lakukan adalah saya fokus terhadap apa yang bisa mendapatkan penghasilan lebih. Ataupun intinya jangan fokus pada masalahnya itu. Masalah itu ya sudah terjadi seperti itu. Kita cari solusinya. Solusi terbaik adalah teman-teman harus bergerak. Kalau usahanya teman-teman itu stagnan, ya ambil keputusan gimana caranya mendapatkan pendapatan lain. Baik mungkin kalau contoh kasus katakanlah jual cilok seperti itu. Kalau jual cilok masih belum mampu untuk menutup angsuran bahkan buat makan, ya harus cari tambahan dan harus lebih ekstra lagi karena kita punya tanggungan seperti itu. Dan apakah ini juga berlaku terhadap kredit macet di pinjaman online? Saya rasa juga iya. Kenapa? Meskipun di pinjaman online itu tidak
ngasih jaminan seperti itu. Kalau teman-teman memang masih mau bertanggung jawab, artinya nama baik, karena di BCenking itu tetap ada. Saya pun juga ada masih tanggungan di pinjol-pinjol itu, saya ada di Akulaku, juga di kurang lebih sekitar 2 juta. Nah, saya tidak ada niatan untuk kemudian saya tidak bayar. Saya punya niat untuk kalau ekonomi saya sudah membaik, saya akan lunasi terkait dengan tunggakan tersebut. Meskipun memang ada beberapa dalam praktek, ada teman-teman yang memang mereka udahlah karena tidak ada jaminan di pinjol tersebut, ya udah gak usah dihiraukan, ya udah kalau BCenking jelek ya udah, itu pilihan juga seperti itu. Nah, obrolan ataupun contoh kasus yang terjadi pada saya, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada teman-teman, khususnya yang mengalami kredit macet, pinjaman di perbankan, dalam hal ini khusus mungkin pinjaman KUR di BRI, mudah-mudahan ekonominya ataupun kerjaannya dimudahkan, dilancarkan, agar mampu melunasi tunggaan, bahkan melunasi pinjaman tersebut. Sekian video kali ini, semoga memberikan informasi ataupun sharing kebermanfaatan, kurang dan lebihnya. Kalau ada komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga sehat selalu.